Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Hovifah, ada Listianika, Yunvita Pares, dan juga Zulfa Rofikoh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang malnutrisi. Mulai ya. Pertama ada pengertian dari malnutrisi adalah kondisi yang terjadi karena asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Malnutrisi adalah kekurangan atau kelebihan gizi. Kondisi ini muncul pada saat pola makan seseorang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk tetap sehat. Ada juga etiologi dari malnutrisi bersifat multifaktorial, tidak hanya mencangkup penyebab klinis tetapi juga status sosioekonomi. Secara mendasar, terdapat keterkaitan antara penyakit malnutrisi dengan kondisi sosial ekonomi. Defisiensi kalori dan nutrien lain mempersulit gambaran klinis dan kimia. Gejala utama nutrisi protein disebabkan karena masukan protein tidak cukup bernilai biologis baik. Dapat juga karena penyerapan protein terganggu seperti pada keadaan diare kronis, kehilangan protein abnormal, proteinuria atau nefrosis, infeksi, pendarahan atau luka bakar, dan gagal mensintesis protein seperti pada penyakit hati kronik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wiwit. Oke, ada tanda dan gejala. 1, yaitu mengalami penurunan berat badan yang tidak direncanakan. 2, memiliki berat badan yang rendah. 3, nafsu makan yang menurun hingga tidak tertarik lagi untuk makan dan minum. 4, merasa lelah dan lemas sepanjang waktu. 5, sering sakit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Yang ke-6, saat mengalami luka. Yang ke-7, luka yang lambat sembuh. Yang ke-8, sulit berkonsentrasi atau fokus pada suatu hal. Yang ke-9, kerap merasa kedinginan padahal suhu udara normal. Yang ke-10, suasana hati sering kurang baik, bahkan cenderung mengalami depresi. Adapun gejala malnutrisi pada anak, yaitu 1, tidak tumbuh sesuai dengan grafik pertumbuhan, misalnya berat badan atau tinggi badan di bawah normal. Yang kedua, mengalami perubahan perilaku seperti sangat rewel, lamban merespon, atau sering gelisah. Yang ketiga, kurang berenergi dan lebih mudah lelah daripada anak-anak lain seusianya. Yang keempat, mengalami kesulitan belajar atau proses belajar yang terlambat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yunvita. Patofisiologi malnutrisi berkaitan dengan seluruh organ dalam tubuh. Protein sebagai sumber asam amino diperlukan untuk berbagai proses sintesis di dalam tubuh. Untuk menjalankan fungsi tubuh, energi diperlukan dalam seluruh proses biokimia. Selain makronutrien, berbagai komponen mikronutrien juga diperlukan sebagai kofaktor dalam proses enzimatik di dalam tubuh. Ada efek negatif malnutrisi. Jika asupan energi yang masuk tidak mencukupi kebutuhan tubuh, hal ini akan menyebabkan terjadinya pengambilan nutrisi dari tubuh sehingga menjadi sangat kurus dan lemah. Defisiensi protein akan menyebabkan terjadinya penurunan sintesis protein visceral, termasuk penurunan sintesis albumin. Malnutrisi pada inflamasi. Paparan infeksi menyebabkan terjadinya penurunan kadar asam amino dalam darah yang akhirnya memicu peningkatan gluconeogenesis di hati dan terurainya asam amino dari otot. Penguraian ini nantinya akan diekspresikan di hati dalam bentuk urea di urin.
Jika hal ini terjadi terus-menerus, lama-kelamaan terjadi keseimbangan jumlah asam amino di tubuh yang menyebabkan kondisi malnutrisi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zulfa. Penata laksanaan medis. Penata laksanaan pengobatan adalah makanan yang mengandung banyak protein bernilai tinggi, banyak cairan, cukup vitamin dan mineral, masing-masing dalam bentuk yang sudah dicerna dan diserap. Karena toleransi makanan masih rendah pada permulaan, maka makanan jangan diberikan sekaligus banyak, tetapi dinaikkan bertahap setiap hari. Diperlukan makanan yang mengandung protein 3-4 gram per kg IB per hari, 150-175 kalori. Antibiotik diberikan jika terdapat infeksi penyakit penyerta marasmus. Antibiotik efektif harus diberikan parental selama 5-10 hari. Perawatan. Pada pasien dengan malnutrisi, penata laksanaan yang adekuat diperlukan melalui kolaborasi dengan pihak, yaitu oleh dokter dan tenaga medis, ahli nutrisi, dan keluarga dari pasien tersebut. Pada anak dengan edema akibat malnutrisi, status nutrisi harus dinilai dengan hati-hati karena dapat menyebabkan bias pada pengukuran berat badan. Anak dengan malnutrisi kronis membutuhkan asupan kalori 120-150 kcal per kg per hari untuk mencapai berat badan sesuai. Rumus yang digunakan untuk mengukur kebutuhan kalori yaitu kal per kg sama dengan RDA untuk umur dikali BB ideal per BB aktual. Komplikasi. Komplikasi malnutrisi terjadi pada seluruh organ tubuh, mengingat asupan nutrisi dan energi adalah kebutuhan dasar dari seluruh proses biokimiawi yang ada di dalam tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.